orang-orang yang belum punya kekebalan tubuh terhadap coronavirus berinteraksi dengan para asymptomatic carrier yang tanpa ada gejala sama sekali yang ya. tanpa ada gejala sama sekali. Benar. Nah, orang-orang yang belum punya antibodi terhadap coronavirus, belum punya daya kekebalan ini, terinfeksi, muncullah second wave. Halo teman-teman, kembali lagi di Banua Talks spesial Ramadan bersama Nos ID, bersama aku host kalian Denny. Dengan kesempatan yang sangat hebat ini, kembali lagi dengan tema kedua, resah kapan selesainya COVID-19. Ini adalah mungkin pertanyaan seluruh umat di dunia, yang mana menanyakan kapan pastinya dengan si pandemi ini berakhir, dengan kita merasakan kerugian yang sangat dalam. Oke, langsung saja kita bersama Bang Faiz lagi. Halo Bang, selamat malam. Halo. Ya. Gimana hari-hari Abang? Ya, sama gitu-gitu aja. Masih menjalani apa ya? Nggak lockdown juga sih di Jogja, ya cuma physical distancing, nggak kebanyakan keluar rumah gitu aja sih. Kita kan agak beruntung tidak harus di lockdown dan tidak harus di PSBB-kan gitu. Itu kenapa sih Bang? Kenapa apanya? Jogja kenapa bisa survive dengan seperti itu aja, dengan social dan physical distancing aja? Waduh, ya kita nggak tahu ya. Maksudnya apakah mungkin karena kita taunya memang ya udah, maksudnya kondisinya nggak separah wilayah-wilayah kayak Jawa Barat, Jabodetabek, dan Jawa Timur, terutama Surabaya, atau memang ya kita nggak tahu nih, Jogja mungkin parah kan, tapi ada something yang kita nggak tahu. Jadi karena kan balik lagi ya, coronavirus itu semuanya dipengaruhi oleh asymptomatic carrier gitu. Jadi bukan karena aku nuduh pemerintah nutup-nutupin, itu whatever lah gitu loh. Cuma kan balik lagi, yang namanya coronavirus itu dia disebarkan oleh orang-orang yang punya gejala asymptomatic. Jadi nggak ketahuan nih, ini orang sehat tapi udah bisa nyebarin virus. Jadi nggak perlu nunggu ketemu orang sakit dulu gitu loh, baru kita bisa ketularan. Tapi banyak banget kasus-kasus penyebaran coronavirus itu berawal dari asymptomatic carrier. Nah, aku nggak tahu sih apakah di Jogja itu banyak asymptomatic carrier apa enggak, kan nggak ada yang bisa jamin dong gitu loh. Itu menakutkan sih. Iya itu ya, memang faktanya kayak gitu loh. Bukan aku nakutin, tapi memang faktanya kayak gitu. Jadi apakah di Jogja kondisinya aman-aman aja kayak gini memang sama dengan berarti aman gitu? Nggak tahu juga gitu. Ya berdoa aja, emang kenyataannya aman gitu loh. Tapi kalau enggak kan ya gimana gitu loh. Masuk ke dalam tema resah dan kapan selesainya COVID-19 ini, gimana dengan tanggapan Abang tentang ketakutan kita bersosial ini, Bang? Itu baik saja kah atau juga bisa berdampak tidak baik kayak gitu? Ya, dibilang baik ya baik, karena kan balik lagi, memang kunci menyetop penyebaran coronavirus itu kita harus melakukan physical distancing. Jadi sebisa mungkin interaksi kita dengan orang lain itu dikurangi. Makanya kan bahkan banyak juga kasus-kasus di mana satu rumah aja itu harus saling mengkarantina diri sendiri. Ya, benar. Jadi yang awalnya masih bisa makan bareng, ujung-ujungnya sekarang ngapa-ngapain harus di kamar sendiri-sendiri, makan, ngabisin waktu-waktu di siang hari gitu. Kerja pun di ruangan sendiri-sendiri, yang biasanya bisa bebas ngobrolnya sampai males gitu loh ngumpul satu keluarga, karena mungkin ada anggota keluarga yang baru saja bepergian kayak gitu. Ya, itu wajar, dan memang sisi baiknya adalah yaitu tadi, kondisi orang jadi agak takut-takutan buat berinteraksi itu
hopefully gitu loh. Dan nggak cuma hopefully sih, tapi more or less sudah diyakini kalau itu bisa membantu untuk menyetop penyebaran coronavirus. Tapi di sisi lain, ya memang itu ada buruknya. Selain itu bakal mempengaruhi psikis kita karena kita kurang ketemu sama orang, itu benar-benar ada pengaruhnya ternyata. Ketakutan orang di dalam berinteraksi pada situasi COVID-19 sekarang ini juga bisa menyebabkan ketakutan-ketakutan lain. Apalagi kalau ditambah dengan ketidakpahaman orang-orang itu terhadap metode penyebaran virusnya. Jadi banyak banget sekarang orang-orang yang sampai ngusir tenaga kesehatan dari rumah mereka kayak gitu. Dari kos-kosan, dari kontrakan mereka diusir cuma karena ya ini physical distancing, kamu punya resiko tinggi, makanya aku nggak mau tinggal deket sama kamu gitu loh. Ya, mereka tenaga medis ini sampai diusir-usir gitu. Ya nggak perlu juga gitu loh, maksudnya ini kacau banget sih kalau kemudian physical distancing dijadiin alasan untuk kayak gitu. Itu kan parah banget gitu loh. Jadi ya itu di situ ada plusnya, ada minusnya. Minusnya nih yang kebetulan kok ya kebangetan banget sih gitu. Tapi di luar masalah pengusiran tenaga kesehatan cuma gara-gara orang takut itu, dari kita sendiri yang masih waras, yang kita masih bisa mentolerir pekerjaan orang, terutama tenaga kesehatan, kita juga bisa kena dampaknya mulai dari ya itu tadi, yang paling simpel adalah psikis, stres karena yang biasanya bisa cari hiburan keluar rumah, ketemu teman, atau bahkan bagi banyak orang datang ke tempat kerja, melakukan rutinitas pekerjaan di kantor itu pun itu hiburan buat mereka gitu loh. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka bosan ketemunya ini lagi, padahal keluarganya sendiri gitu loh. Tapi nyatanya kayak gitu ada gitu. Iya benar. Oke. Nah, terus dengan keresahan yang memang semua orang merasakan saat ini, dengan takut bersosial, apalagi dengan yang Abang bilang tadi sudah saling mengintimidasi ya saat ini ya. Saling bisa dibilang saling menyalahkan. Kira-kira ada penyelesaian sih Bang? Ini nih, kapan sih selesainya si virus ini, pandemi ini? Sayangnya ya nomor satu, aku bukanlah orang yang berkompeten untuk menentukan kapan ini harus berakhir. Masalahnya nomor satu itu. Nomor dua adalah secara umum aja ya, maksudnya kita pakai common sense aja ya, balik lagi. Sifat si virus ini, dia ini bukan makhluk hidup, bukan juga benda mati. Coronavirus ini, ingat nggak awal-awal coronavirus ini keluar dia dapat nama apa? Lupa aku. Novel coronavirus, iya kan? Oh iya. Pernah baca? Novel. Jadi di depan nama coronavirus. Kalau sekarang kan ini udah ada ininya ya, udah ada nama resminya ya. Yaitu SARS coronavirus 2. Tapi kan sebelum ini kan dia pernah disebut Wuhan virus, China virus, sampai yang rada-rada resmi itu adalah novel coronavirus. Novelnya ini artinya baru. Jadi si coronavirus yang kita hadapi sekarang ini adalah strain. Strain itu istilah spesies untuk virus. Jadi dia ini adalah varian spesies baru dari si coronavirus. Nah, apa hubungannya sama masalah kapan kelarnya? Sampai sekarang aja, karena ini sifatnya adalah varian coronavirus yang baru, sampai sekarang nih studinya tuh belum kelar, studi terhadap si virus ini. Virus ini bisa nyerang jaringan apa aja, itu juga kita belum tahu. Oke, paru-paru udah terbukti, itu diserang sama coronavirus, tapi gimana kalau misalnya itu bisa nyerang organ lain? Itu masih terus diteliti gitu loh. Kemudian, pengobatan dan vaksinasi. Mana bagian virus? Jadi memang struktur RNA DNA virus itu dia punya bagian khusus yang itu nggak boleh diutak-atik. Kalau sampai bagian itu diotak-atik, virusnya hancur. Nah, itulah yang sekarang itu lagi dicari sama para ahli virologi. Ahli-ahli virus itu sekarang neliti itu. Bagian mana dari si coronavirus ini yang harus diserang secara khusus biar virusnya itu tidak bisa mereplikasi. Jadi bayangin aja, ini tuh benda yang luar biasa kecil. Virus itu ukurannya nanometer. Nanometer itu udah ya milimeter, di bawahnya ada mikrometer, bawahnya lagi kecil banget lah pokoknya. Nggak kelihatan sama sekali. Iya, nggak kelihatan mata telanjang gitu loh.
Tapi para ahli virologi itu tiap hari neliti benda yang luar biasa kecilnya, yang itu kemudian dalam tanda kutip itu sama para ahli virologi itu dibongkar. Wow. Dilihat sequencingnya, kemudian mereka mendeteksi, oh bagian ini yang harus kita serang. Dengan apa? Dengan obat-obatan. Gitu. Itu sampai sekarang studinya masih berlangsung. Studinya aja masih berlangsung. Studinya aja masih berlangsung. Kemudian balik lagi. Kalau kayak hewan atau kayak katakanlah bakteri gitu. Ini metode pemusnahannya atau metode pengobatannya itu terbilang gampang gitu loh. Relatif gampang. Virus ini susah gitu loh. Karena memang dia intricate banget. Strukturnya virus ini kalau dibandingin sama makhluk hidup memang sederhana gitu loh. Tapi ternyata potensinya luar biasa gitu loh. Nah, dari faktor-faktor itu tadi aja udah bisa dilihat kalau sebenarnya hampir bisa dibilang itu hampir nggak ada yang bisa menjamin kapan pandemi ini berakhir gitu loh. Apalagi dilihat ke dalam sejarah, yang namanya virus itu dia bisa menyerang kapanpun, dimanapun, siapapun juga bisa diserang gitu loh. Bisa aja, misal ya, kayaknya sih negara-negara kayak Korea, kemudian Italia, kemudian Cina itu sendiri, mereka udah melaporkan kalau kasus baru coronavirus di negara mereka itu turun. Jadi kesannya udah melambat gitu loh. Yap. Tapi balik lagi Cina yang awalnya melaporkan kasus mereka turun, ternyata ada second wave. Ya, benar. Nah, gitu. Terus second wave ini juga mulai menjadi bahan peringatan oleh WHO. Jadi WHO ngingetin banyak banget negara-negara yang merasa udah fine-fine aja, kemudian WHO ngingetin hati-hati second wave gitu loh. Jadi ini tuh nggak perlu didoain jelek, nggak perlu disumpah-sumpahin, tapi itu bisa terulang gitu loh. Jadi apa yang kesannya itu udah beres, ternyata second wave datang. Bahkan di wabah-wabah kayak misalnya kalau kita ngomong sejarah, yang paling deket itu Spanish flu. Jadi flu Spanyol tahun 1918 itu dia berulang sampai 3 gelombang. Wow. Jadi gelombang pertama itu 1918, kemudian gelombang keduanya itu musim dingin 1918, gelombang ketiganya di 1919. Jadi ya itu tadi, bisa aja orang meramalkan, oke, ini selesai tanggal sekian di bulan sekian di tahun 2020. Bukan meramalkan ya, mungkin lebih tepatnya memforecast pakai eksponensial, pakai statistik. Jadi bukan cuma meramalkan sengaja bilang ini ntar kelar Agustus, enggak, tapi emang ada ilmunya. Mereka di belakang forecast itu mereka ada ilmunya, pakai ilmu statistik, matematika. Ya, tapi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jamin virusnya nyerang lagi nggak, apalagi dengan kondisi masih banyak orang yang asimptomatik gitu loh. Jadi bisa jadi nih, ternyata di Indonesia ini bisa jadi suatu saat, entah bulan Mei, entah bulan Juni, Juli, jumlah pasien coronavirus turun, jumlah kasus baru coronavirus turun, tapi ternyata jumlah asymptomatic carrier-nya itu lebih banyak. Kan kita nggak tahu, nggak ada yang tahu asymptomatic carrier itu. Nah, setelah lockdown diangkat, PSBB diangkat, warga kembali dalam kondisi normal, orang-orang yang belum punya kekebalan tubuh terhadap coronavirus berinteraksi dengan para asymptomatic carrier. Yang tanpa ada gejala sama sekali ya? Yang tanpa ada gejala sama sekali. Benar. Nah, orang-orang yang belum punya antibody terhadap coronavirus, belum punya daya kekebalan ini, terinfeksi, muncullah second wave, muncullah third wave. Bisa nggak terjadi? Bisa banget gitu loh. Itu kalau dibilang nakut-nakutin, nggak nakut-nakutin. Itu memang faktanya gitu loh. Iya, benar. Dan kalau orang nggak paham, itu kan takutnya nuntut-nuntut gitu loh. Kapan sih kelar? Udahlah kelarin aja gini. Sekarang aja Jogja udah rame gitu loh. Jogja udah rame. Warung kopi aja orang udah pada nongkrong, kacau gitu loh. Jadi ini bukannya aku gimana ya, stigma buruk ke mereka atau aku tidak menyenangi mereka, tidak menyukai kegiatan mereka untuk ngumpul-ngumpul dalam kondisi kayak gini. Aku bilang terserahlah mereka mau ngapain, tapi harus paling nggak tuh mikir gitu loh, resikonya itu nyata gitu loh, dan tindakan mereka yang kayak gitu itu bisa membahayakan orang lain.
Karena balik lagi, kita nggak tahu asymptomatic carrier. Bisa aja ada orang lewat di depan batuk sekali asymptomatic carrier. Nyebar gitu. Itu kan bisa banget. Banyak banget kan sekarang kalau di sosial media kan kita bisa ngelihat ya banyak banget yang udah curhat. Orang tua atau saudaranya itu kerjaannya cuma beli makan. Biasanya di rumah, keluar rumah cuma buat beli makan. Kena coronavirus gitu loh. Itu kan berarti sengeri itu gitu loh. Penyebarannya itu segampang itu gitu. Jadi balik lagi, kapan sih kelarnya? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Memang para ahli sudah memforecast, sudah punya forecast. Ada yang bilang bulan Juli, ada yang bilang bulan Juni, ada yang bilang Juli, ada yang bilang Agustus, sampai ada yang bilang juga sampai akhir tahun, bahkan mungkin awal tahun 2021. Mana yang benar? Gak tahu jujur aja. Karena memang dari sejarah itu bilang kalau virus ini dia bisa menyerang berkali-kali. Gitu. Oke. Bang Faiz. Ya. Jadi kemarin aku nonton si Mata Najwa yang berbincang dengan Pak Presiden Joko Widodo di Istana Negara, membahas tentang keresahan masyarakat tentang adanya pandemi virus corona ini. Jadi ada satu pertanyaan yang menarik buat aku untuk dibahas di dalam tema sekarang ini adalah pernyataan Pak Presiden Joko Widodo tentang Juli ini sudah meringan. Jadi ada beberapa yang aku dengar-dengar dan aku baca-baca juga tentang Indonesia tuh terlambat untuk kena virus coronanya dan bisa dibilang juga telat untuk melockdown segala hal macam daerah-daerahnya. Jadi apakah Indonesia itu cukup bagus untuk melakukan hal itu dan bisa kemungkinankah Juli itu selesai dan tidak adanya second wave itu tadi, Bang? Gimana? Oke, sayangnya balik lagi nggak ada yang bisa jamin. Oke. Itu kan jadi gini deh, bukannya aku mau nyalahin pemerintah ya, tapi by common sense saja, lagi-lagi kita pakai common sense, kita pakai akal sehat. Kita kan udah ngikutin ini selama kurang lebih 2 bulan ya. Iya, ngikutin benar. Dari berita info. Bahkan kalau di stretch, mau dipanjangin sampai awal, coronavirus ini sebenarnya udah booming sejak Desember 2019. Tapi di Indonesia telat boomingnya gitu. Karena beritanya masih ketimbun segala macam hal yang ngehits di sini gitu loh. Coronavirus belum ngehits waktu itu. Nah, yang bikin nggak enak adalah awalnya pemerintah ini bikin statement kalau coronavirus itu tidak akan sampai ke Indonesia. Ya. Ya itu ya. Jadi again ini bukan ngejelek-jelekin pemerintah, tapi faktanya adalah mereka merilis statement seperti itu. Benar. Ini nggak bakal nyampe ke Indonesia. Kenyataannya sampai juga kan. Ya. Kemudian setelah sampai bilang ini nggak akan jadi parah. Ternyata jadi parah juga. Ya. Setelah itu bilang ini akan berakhir April. Awalnya kan gitu. Ya, benar. Ini udah April. Malah naik. Kemudian keluar lagi update ini akan berakhir Mei. Kayaknya enggak. Karena trennya masih terus naik gitu loh. Ini bukannya nyutahin atau bukannya ngedoain jelek-jelek, atau ini bukan kita mikir pesimis gitu loh. Ya, tapi ngomong dari datanya, kan udah ada datanya gitu loh. Ya, dilihat datanya aja ini masih nambah terus gitu loh. Nah, kemudian kalau ada yang bilang Juni ini berakhir, Juli ini berakhir, Agustus ini berakhir, jaminannya apa? Kan gitu. Ini nggak ada yang bisa menjamin ini akan berakhir kapan. Daripada mikirin ini berakhir kapan, mending kan mikirin apa sih yang bisa kita lakuin gitu loh. Benar sekali. Gitu. Kan balik lagi, ini ahli virologi aja, kemudian pandemiolog atau ahli-ahli penyakit menular aja, mereka nggak repot-repot ngeluarin statement seminggu sekali gitu loh. Oh ini bakal ending tanggal segini nih, besok diupdate lagi. Itu kan kayak ini ya, kayak apa sih, kontraktor manajer proyek masih updatean, ngapain gitu loh. Sementara korbannya tambah terus. Benar. Jadi kan ada something yang memang salah, harusnya
Yang dipikirkan sekarang itu adalah bagaimana menangani mereka yang sudah sakit dan bagaimana membuat sisa populasi yang belum terinfeksi coronavirus untuk tidak sakit gitu loh. Kalau kemudian orang-orang bertanya, kapan mau kelar, kapan ini hilang, kapan ini sembuh? Ya sayangnya, unfortunately, tidak ada yang bisa menjamin kapan gitu. Oke. Itu akan coronavirus pandemi COVID-19 ini akan berakhir lebih cepat kalau orang-orang itu bisa disiplin. Disiplin menjaga kesehatan, kemudian physical distancing, keluar rumah ya pakai masker, ya cuci tangan. Intinya minding the others gitu. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga mikirin orang lain. Kita jangan sampai kita menginfeksi orang lain, jangan sampai kita bikin orang lain sakit. Nah, kalau semua orang udah punya mindset itu, bisa jaga diri, bisa jaga jarak, bisa jaga kebersihan, bisa jaga kesehatan, tentunya si COVID ini bakal berakhir cepat. Tapi cepatnya kapan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Ya benar. Kalau kemudian ada yang bilang, Korea Selatan kelarnya cepat, Italia kelarnya cepat. Cepatnya itu masih harus dibandingkan lagi loh, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan populasinya, kemudian juga dibandingkan dengan kapasitas medisnya. Itu kan otomatis ada variabel yang banyak sekali yang dihitung gitu loh. Dan tentunya wajar, makanya kita sekarang lihat kalau satu universitas ngeluarin forecast, oh ini bulan Juni. Satu universitas lain ngeluarin forecast, ini bulan Juli. Universitas yang lain ngeluarin forecast, ini Agustus gitu loh. Semua aja ngitung formulanya, variabel yang dihitung beda-beda. Ya hasilnya juga beda-beda juga. Sayangnya itu seperti itu gitu. Ya, oke. Itu statement yang sangat bagus menurut aku, yang aku sangat berisi jadinya sekarang. Jadi setelah semuanya yang sudah kita bahas dari poin 1, 2, dan 3 tadi dengan satu tema ini, aku juga meragukan dengan adanya statement awal dari pemerintah yang memberikan kegampangan dengan masyarakatnya. Ini balik lagi, bukan kami untuk menyalahkan pemerintah, tapi itu benar adanya. Si statement itu dikeluarkan oleh petinggi-petinggi pemerintah kita sendiri, dengan memang benar itu adalah untuk meredakan dan membuat kita tidak panik. Tapi itu juga ada salahnya di bagian lain dan ada benar di bagian lain. Jadi ada pertanyaan, sudah sampai mana hasil kerja pemerintah dari penglihatan Abang dengan sudah sampai seperti ini dan sudah kejadian seperti ini dengan statement awal dari pemerintah seperti itu gitu Pak? Ya karena udah terlanjur sih, jadi ya mau gimana lagi kan kayak gitu. Kalau mau nyalah-nyalahin yang kemarin-kemarin juga apa faedahnya? Maksudnya kita tahu lah kalau kemarin memang menyepelekan segala macam, itu udah nggak bisa dibantah. Memang di media mau buka koran, mau buka media elektronik digital, portal berita di internet pun itu ada gitu. Track record kita menyepelekan itu ada gitu. Tapi buat apa gitu loh disalah-salahin? Orang udah kejadian gitu loh. Makanya kan mending kan ngurusin yang sakit, dan mending ngurusin yang pada belum sakit, jangan sampai ikut-ikutan sakit gitu loh. Fokusnya kan di situ. Apakah pemerintah sudah melakukan itu? Sudah gitu kan. Tapi apakah kemudian bisa 100% yakin dengan track record pemerintah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini itu benar-benar udah yang terbaik? Ya gimana ya, kok kayaknya belum gitu. Tapi ya kita juga harus memahami mulai dari Indonesia ini populasinya banyak banget. Kita ini negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Yang pertama kan Cina, yang kedua India, ketiga Amerika Serikat, keempat itu kita. Terus kebetulan banget Cina ini daratan, India ini daratan, Amerika daratan semua, kita kepulauan. Panjang 5.000 km, pulaunya ada banyak banget, yang sakit di mana-mana gitu loh. Jadi kalau kemudian ada yang bilang pemerintah nggak siap, oh ya jelas, obviously gitu loh. Itu udah orang nggak perlu bilang aja udah kelihatan gitu, nggak siap. Karena memang
Gini ya, first of all, yang namanya mengakui ketidaksiapan terhadap COVID ini wajar. Karena banyak banget negara yang nggak siap. Ya. Bahkan sekelas Amerika pun yang sainsnya luar biasa seperti itu, mereka punya lab biosafety level 4, laboratorium yang itu bahkan nggak cuma dipakai untuk ngeriset coronavirus, tapi juga ngeriset virus-virus yang jauh lebih mematikan daripada coronavirus. Ya. Amerika yang punya lab-lab itu aja kacau penanganannya gitu loh. Benar. Itu kan. Jadi kalau kemudian orang Indonesia bilang, pemerintah kok dikatain nggak siap, ini nggak nasionalis ya? Loh, enggak gitu loh. Ya. Memang kenyataannya di seluruh dunia ini banyak banget negara yang nggak siap gitu loh. Karena memang coronavirus ini beda itu dari virus-virus sebelumnya. Skala penyebarannya pun sangat cepat gitu. Wajar kalau kita kaget gitu loh. Dan wajar juga kalau pemerintah nggak siap gitu loh. Ya, memang tidak dipungkiri ya, Bang ya, untuk pemerintah pun sudah menyatakan itu juga sih sebenarnya. Aku sudah beberapa mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah dan apa yang dikeluarkan statementnya dari pemerintah, yang mana memang benar adanya, tidak semuanya. Mungkin mereka juga salah karena memang kita kepulauan yang sangat susah juga ya kita kalau mau kesana kesini dengan tenaga medis harus menggunakan alat yang harus komplit dan ngeri juga sih kayak gitu. Oke. Mungkin ada saran dan pesan Bu dari Abang untuk gimana? Karena ini mungkin tema yang menurut aku sensitif banget dan akan menjadi suatu pembahasan di luar sana bagi teman-teman aku pribadi juga mungkin, karena ada kapan selesainya kayak gitu. Dengan statement kita tadi mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di luar sana seperti apa menjalani hidup sekarang. Iya, jadi jangan terpaku pada kapan selesainya. Ya. Sayangnya itu mikirin kayak gitu itu nggak ada faedahnya. Benar. Sayang banget, maksudnya kok ngelarang berpikir positif? Enggak, masalahnya ntar kalau misalnya kita mikir positif, Mei kelar, kalau misalnya Mei nggak kelar gimana? Ya. Kayak di PHP-in gitu kan. Ya. Kayak udah capek mikir, kecewa gitu loh. Jadi udah overthinking, kapan nih kelarnya? Kelar bulan depan, ternyata belum kelar bulan depan. Yes. Ini kan malah membebani mental juga efeknya. Nggak kelar-kelar, ujung-ujungnya kan cuma nanya ini tuh tiap hari gitu loh. Psikis. Ya. Kondisi kayak gini memang susah. Jujur aja, solusinya gimana? Aku juga nggak tahu gitu loh. Kalau saran yang aku paling sering ngasih ke temen, ke keluarga adalah sabar aja gitu loh. Karena kondisi kayak gini, yang ngalamin nggak enak kayak gini sekarang itu bukan cuma kita, bukan cuma aku, bukan cuma Mas Denny, tapi semua gitu loh. Dan kalau kemudian ada yang ngeluhnya sampai mungkin over ya gitu. Di sosmed tiap hari ngeluh kapan kelar. Pernah nggak sih mikirin tenaga medis? Keluhan mereka kayak gimana? Aku merinding. Itu ngeri loh, mereka kayak benar. Nggak ketemu keluarga, taruhannya nyawa. Maksudnya ya ampun, mereka kalau ada yang boleh rewel, boleh ribut soal ngeluhin kapan kelar, nomor satu yang paling berat itu adalah tenaga medis gitu loh. Kapan sih kelarnya, gue mau istirahat gitu loh. Benar. Serius, bener-bener untuk sekarang adalah yang terbaik yaitu kita pahami kalau ini semua terjadi ke semua orang. Yang hidupnya susah itu nggak cuma mahasiswa, nggak cuma tukang ojek online, nggak cuma karyawan, nggak cuma perusahaan, nggak cuma pengusaha, semua gitu. Guru, petani, semua. Peternak ayamnya kena sekarang gitu. Semua gitu. Dari sini kita harapannya adalah karena kita bisa ngerti skala kondisinya itu kayak gimana, kemudian kita bisa ngerti kalau ini itu sangat tidak bisa diprediksi. Ya udah gitu loh. Kita pasrah, tapi pasrahnya bukan dalam arti terus ya udahlah pasrah keluar nongkrong gitu. Enggak, maksudnya pasrahnya adalah kita nggak perlu mikirin kapan kelarnya ini secara berlarut-larut. Lanjutin aja.
rutinitas harian yang sudah dijalani dalam masa karantina PSBB atau work from home ini, sebisa mungkin tetap jaga kesehatan, tetap olahraga sebisanya di rumah atau di kos, di kontrakan. Karena olahraga itu kan juga bisa ngurangin stres kayak gitu loh. Kemudian bisa juga sekali, tapi jangan keseringan call teman atau video call atau call conference gitu. Karena kalau keseringan juga ternyata keseringan nge-zoom itu juga bisa bikin orang stres. Ada studinya itu beneran. Jadi kayak iya kan kerja dikit-dikit kerjaannya harus dari Zoom, harus dari telekonferensi, orang juga jadi stres. Jadi memang harus ada balancing. Makannya juga harus dijaga, tidur juga harus dijaga. Jadi sebenarnya sama dengan hari-hari biasa, kita harus menjaga segala hal mulai dari pikiran dan kesehatan. Cuma bedanya ini dalam kondisi seperti ini, gitu aja sebenarnya. Disabar-sabarin aja deh. Iya, oke, siap, mantap. Terima kasih banyak Bang Faiz atas waktunya kali ini. Semoga semuanya sehat dan semoga semuanya mendapatkan wawasan dari pembahasan kali ini. Bertemu lagi kembali nanti dengan kami, Benua Talks dan Nos ID dengan tema yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bye.